Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan tadi ada teknis terkendala sedikit tentang sinyal. Selamat siang teman-teman, selamat datang di online kelas belajar bikin aplikasi Android nggak pakai lama. Belajar di sini sering sharing aja ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Cukup drop dan feedback yang dipersembahkan oleh mahasiswa informasi UNSI. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan juga teman-teman yang berbagai daerah telah menyempatkan waktu mengikuti online class hari ini. Sebelum kita mulai online class, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Hendra Kurniawan, bisa dipanggil Angga. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya mempunyai tim, yaitu yang pertama ada Kak Satria, yang kedua ada Kak Marcel, dan yang ketiga yaitu Kak Juliana Kristi. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini informasi buat teman-teman ya, jika ada kurang jelas saat online kelas langsung, teman-teman dapat bertanya melalui kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan. Kemudian setelah materi praktik dan tanya jawab, teman-teman jangan beranjak meninggalkan online kelas terlebih dahulu, karena setelah materi praktik dan tanya jawab akan ada sesi foto bersama untuk dokumentasi tugas kami. Sebelum masuk pada materi yang praktik Android modular, perkenalkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang tadi saya sebutkan. Di sini saya sendiri sebagai MC. Di sini kelas kali ini ada Kak Juli dan Kak Satria yang merupakan mahasiswa sistem informasi yang sering berkecimpung di dunia dokumen dan pembangunan perencanaan dan pengembangan aplikasi maupun website. Tak usah lama-lama, yuk langsung kita sambut pembicara kita, yaitu Kak Juli dan Kak Satria. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, perkenalkan saya Juliana Kristi. Di sini saya akan memberikan beberapa materi terkait aplikasi Android menggunakan Modular sebelum kita melakukan praktiknya nanti. Nah, sebenarnya apa sih aplikasi Android itu? Mungkin di sini teman-teman nggak asing ya sama Android. Nah, Android ini merupakan aplikasi atau software tangga lunak yang berjalan pada sistem operasi Android. Nah, sistem operasi ada beberapa sistem operasi sendiri ada beberapa, yaitu ada Linux, Microsoft, iOS.
Android ini salah satunya. Nah, aplikasi Android ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java yang dirancang untuk perangkat layar sentuh atau touchscreen. Aplikasi Android ini bersifat open source yang dapat dikembangkan dan dimodifikasi oleh pengguna atau kreator-kreator. Nah, makanya aplikasi Android ini cukup populer di masa kini. Android sendiri terdiri dari beberapa versi. Setiap versi Android memiliki nama yang cukup unik. Nama-nama tersebut salah satunya yaitu Cupcake, Nugget, dan lebih ke makanan manis-manis. Dan yang terakhir Android 10. Nah, beberapa versi ini memiliki kelebihan mulai dari tampilan hingga keamanan. Ada beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi Android. Dari yang offline sampai yang online. Yang offline ada Android Studio yang sempat dibahas di grup ya. Kalian perlu menginstal di PC kalian atau laptop apabila ingin menggunakan Android Studio ini. Selanjutnya ada yang online yaitu MIT App Inventor, Assessor, dan Codular. Kalian cukup mengaksesnya di browser dan lebih mudah menggunakannya secara online. Sebenarnya masih banyak lagi platform yang bisa kalian gunakan dalam membuat aplikasi Android ini. Nah, kali ini kita menggunakan Codular untuk membuat aplikasi Android-nya. Apa sih Codular itu? Jadi, Codular merupakan platform online yang berbasis web untuk membuat aplikasi Android. Codular ini menggunakan block programming atau balok-balok kode untuk menciptakan suatu program. Bisa kita lihat pada gambar di layar ini, bentuknya seperti puzzle yang disusun sehingga terciptanya baris program. Untuk teman-teman yang biasanya mengetik kode program atau ngoding, kali ini kalian cukup menyusun balok-baloknya loh, jadi lebih mudah dan lebih tampilannya lebih enak gitu loh. Nah, kenapa sih menggunakan Codular? Jadi yang pertama, full akses gratis dan tidak dijual versi pro-nya. Kalian bisa menikmati fitur-fitur dengan full akses gratis dan tidak perlu membayar untuk menikmati fitur-fitur yang lainnya. Kemudian kalian mudah untuk mengaksesnya karena berbasis online, tidak perlu memperhatikan spesifikasi laptop kalian yang mungkin kurang mendukung. Karena biasanya kalau kalian pakai Android Studio atau aplikasi-aplikasi yang desktop, kalau berat pun kalau laptop kalian spesifikasinya tidak mendukung, bakal lebih lama. Kalian bisa membuat aplikasi Android dengan Codular ini hanya mengakses melalui browser. Karena Codular ini berbasis online, maka komponen-komponen baru akan selalu diupdate. Selain itu, kode baloknya mudah dipahami dengan ketentuan warna-warna yang berbeda. Jadi cocok bagi kalian yang baru ingin membuat aplikasi Android. Tampilan Codular juga cukup user-friendly dan nyaman untuk digunakan dan dilihat. Tersedia untuk Android versi KitKat sampai yang terbaru. Nah, kalian bisa mencoba aplikasi yang kalian buat di browser Codular ini melalui HP kalian secara live. Nah, caranya dengan menginstal Codular Companion di HP kalian. Bagi teman-teman yang membuat aplikasi dari Codular yang nantinya sedang mengalami kendala atau error, tidak perlu khawatir karena Codular ini menyediakan forum diskusi. Selain itu, kalian juga bisa berbagi extension dan mencarinya dari yang gratis sampai berbayar. Nah, extension ini berbayar dari kreatornya, bukan dari Codularnya ya. Kalau dari Codularnya kan tadi full aksesnya gratis. Nah, biasanya extension ini membuat
kreator untuk mendukung fitur-fitur dari Kodular sendiri. Nah, seperti Google yang ada extension-nya yang cukup kalian download dan install kan kalau ini di Google. Nah, sebelum memulai praktik kalian harus menyiapkan beberapa persyaratan. Yang pertama, kalian harus sudah menginstal Kodular Companion di HP kalian. Nah, Kodular Companion ini bisa dicari di Google Play Store. Yang kedua, kalian sudah mendownload bahan aplikasi yang dapat diakses melalui link Google Drive dan kalian sudah mengekstraknya karena format dari dokumen tersebut adalah zip. Yang ketiga, kalian sudah mengakses kodular.io di browser kalian. Jadi ada 3 yang perlu kalian persiapkan mulai dari sekarang. Yang pertama, HP kalian yang sudah terinstall oleh Kodular Companion. Kemudian kalian sudah mendownload bahan aplikasi yang sudah di-share link Google Drive-nya. Kemudian kalian membuka browser dan mengakses kodular.io. Nah, aplikasi yang kita buat hari ini cukup mudah, yaitu aplikasi kalkulator bidang data. Nah, kalian perlu mengetahui rumus dari bidang data yang nantinya akan dibuat. Nah, kita akan menggunakan rumus keliling dari bidang data. Pasti nggak asing ya bidang data bagi teman-teman. Ada lingkaran, persegi, segitiga. Nah, itu nantinya rumusnya akan kita buat sebagai kalkulator bidang data. Kemudian aplikasi ini tanpa menggunakan database. Jadi benar-benar ini sangat mudah bagi yang baru-baru belajar membuat aplikasi Android. Nah, ini ada beberapa rumus keliling bidang data. Di sini ada 8 rumus, tapi nantinya saat kita melakukan praktik hanya menggunakan beberapa rumus saja untuk sebagai contoh. Nah, teman-teman bisa melanjutkan rumus-rumus tersebut untuk dicoba sendiri-sendiri di rumah. Kayak gitu ya. Ini ada 4 dan selanjutnya ada 4 lagi. Jadi jumlahnya 8. Tapi nanti kita prakteknya hanya beberapa dari rumus yang digunakan. Dan nggak usah lama-lama, waktunya kita bikin aplikasinya. Nah, aplikasi ini akan dipandu oleh Kak Satria. Mungkin Kak Satria waktunya saya persilahkan. Oke, Mbak Juli, terima kasih. Oke, perkenalkan ya, nama saya Satria Giri, bisa dipanggil Satria. Di sini terdengar kan suara saya? Terdengar, Mas Satria. Oke, terima kasih. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Kak Juli tadi ya, kita akan membuat sebuah aplikasi yang sederhana, yang mungkin juga lebih mudah lah dipahami, gitu. Nah, ini dia yang perlu yang kita persiapkan ya, yaitu pertama yang pastinya ini. Di sini saya memakai emulator ya. Mungkin teman-teman bisa download aplikasi emulator di itu ya, di website. Namanya itu MemoPlay kalau pengen memakai emulator ya. Kalau saya ini memakai MemoPlay karena sudah termasuk enteng lah gitu. Dan langsung membuka itu ya, membuka Play Store lalu mendownload Kodular Companion seperti itu. Nah, oke, selanjutnya bagi teman-teman yang baru kenal Kodular ya, di Kodular ini banyak sekali lah fitur-fitur yang dapat diakses ya. Dia juga punya komunitas, punya dokumentasi juga, dan juga ini ya, seumpama kalian teman-teman ketika membangun aplikasi, terus mungkin saat pembangunan aplikasi itu kodularnya itu agak macet atau gimana, bisa dicek di sini ya, dicek status. Jadi bisa terlihat kodular ini sedang berjalan dengan baik atau mungkin ada maintenance seperti itu. Bisa dilihat di sini. Nah, terus untuk membuat aplikasinya, kita klik ini ya, create apps ya.
Nah, di sini banyak cara untuk login. Bisa pakai Twitter, pakai GitHub, atau pakai Google. Atau mungkin daftar secara biasa mungkin ya. Di sini saya akan pakai daftar secara Google aja, biar cepet. Langsung klik saja, pilih email yang mau di sebagai akun, lalu klik ini ya, authorize. Nah, ini seperti biasa, ada kebijakan-kebijakannya. Nah, ini adalah tampilan sangat awal ketika teman-teman baru mendaftar Kodular. Nah, di sini juga bisa itu ya, untuk mungkin mengganti tema. Kalau saya mungkin sukanya tema yang gelap, biar nggak sakit matanya. Saya langsung gini biasa. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah aplikasi. Dan pastikan ya, tadi yang sudah mendownload bahan-bahannya bisa membuka ini. Pertama membuka rumus mungkin, ya. Dan juga ada layout ya. Ada layout. Nah, ini nanti sebagai acuan kita untuk membuat aplikasi. Jadi di sini ada layout menu ya. Di sini namanya side menu. Lalu untuk gambar kedua ini ada kalkulatornya. Kita akan membuat aplikasi sesuai dengan layout yang sudah saya buat ini. Nah, kita akan mulai dari side menu, oke? Oke, sebelumnya kita akan membuat project. Tinggal klik create project ya. Di sini akan saya klik, mungkin saya buat aplikasi bidang data. Perlu diingat nama project harus sambung semua, tidak boleh ada spasi. Terus klik next. Nah, terus di sini juga konfigurasi secara umum, mungkin temanya bisa dipilih secara tema gelap atau mungkin terang. Kalau saya mungkin default aja. Nah, di sini Permisi Kak Satria, iya ya. saya stop terlebih dahulu. Gimana? Kalau menjelaskan jangan cepat-cepat, Oh, iya ya. Mohon maaf. terlalu kecepatan. Oke, terima kasih Mas Terima Rega. kasih, Kak. Oke. Oke, kita mulai dari create project ya, ingat ya. Ini kita dapat melihat konfigurasi secara umum. Di sini kan ada nih minimal SDK. Jadi untuk versi Android yang bisa diinstal aplikasi ini kita bisa pilih. Nah, kalau pengen paling aman adalah secara default aja, mungkin secara ini. Ini adalah defaultnya secara KitKat. Jadi Android versi KitKat bisa diinstal aplikasi ini. Kalau di bawahnya KitKat tidak bisa. Seperti itu. Lalu package name-nya mungkin diberi nama ya. Nama saya buat namanya sama seperti nama project aja. Nah, setelah itu ini ada primary color-nya, terus ada primary color saat status bar-nya juga. Di sini saya akan memilihnya sesuai ini ya. Bisa dibuka di bahan Kodular yang sudah teman-teman download. Di sini ada catatan, saya akan dibuka. Nah, kita ambil kode warna ini. Kita copy. Kalau teman-teman yang belum login Kodular mungkin bisa langsung klik di sini ya. Create apps ini ya. Create apps terus nanti ada bisa memilih metode-metode yang sudah disediakan. Oke, lanjut. Ini adalah primary color-nya. Ini saya sudah tentukan warnanya adalah biru ini ya, biru muda. Ini saya atur di sini primary color-nya. Saya pastekan di sini. Untuk aksennya saya biarkan seperti ini ya. Lalu klik finish. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman baru mendaftar Kodular juga. Nah, di sini bisa terlihat bahwa Kodular sekarang ada di versi 1.4C4. Nah, bisa ini juga penting ya. Untuk Kodular Companion itu harus sama dengan versi Kodular di webnya.
Kalau nggak sama, dia itu nggak bisa kita nggak bisa coba secara live lah, secara aplikasi. Terus klik next. Nah, seperti ini ya tampilan awal. Teman-teman juga dapat mengubah tampilan dari HP-nya nih ya, virtual HP-nya. Kalau saya mungkin seperti ini. Saya ganti ke Samsung Galaxy S9 ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkompanionkan. Nah, di sini kebetulan saya memakai emulator. Teman-teman yang mungkin pakai HP langsung di QR code aja ya. Kalau saya ketik di sini. FP seperti ini. Perlu diingat bahwa koneksi sangat berpengaruh saat pembuatan aplikasi di dalam Kodular. Nah, ini adalah hasil companion dari ini. Memang terlihat kosong karena memang kodenya bisa dilihat ya di itu apa? Ntar saya kopikan aja, mungkin teman-teman yang belum download bahannya ya. Nah, saya lanjut ya. Jadi ini adalah tampilan dari companion ya. Bisa dilihat bahwa di canvas screen ini itu masih terlihat kosong. Kalau ingin membuatnya langsung aja tinggal drag drop. Secara otomatis companion ini akan merespon dari website ini. Jadi ini adalah tampilan sesuai ini. Dan itu secara live langsung. Ini juga ya mungkin banyak banget ini untuk komponen-komponen bisa dibuat semua. Nah, di sini saya jelaskan juga ya. Di sebelah kiri ini adalah palet untuk komponen-komponen Kodular. Mulai dari user interface, layout, media, sampai ini extension. Nah, ini yang dijelaskan oleh Kak Juli tadi awal-awal bahwa untuk extension ini adalah fitur tambahan biar teman-teman lebih kreatif lagi mungkin saat membuat aplikasi. Bisa download extension itu di grup-grup community. Komunitasnya Kodular itu ada. Sedikit sejarah juga bahwa dulu Kodular ini namanya Macroid. Jadi teman-teman kalau mengklik macroid.io, dia bakal ke direct ke Kodular juga. Nah, bisa dilihat sekarang kita itu ya, kita akan mulai dari side menu. Oke. Mulai dari side menu ini pertama-tama sebelumnya ya saya jelaskan juga kalau untuk membuat set menu secara cepat di sini sudah ada ya di sini tuh sudah ada. Di sini ada side menu layout. Nah, tetapi kadang side menu layout ini banyak bug-nya. Nah, dan bug-nya juga kadang sering force close lah ketika kalian mengkompanionkan di Kodular. Nah, sebelum itu ya udah langsung aja saya akan membuat mulai dari awal banget ya. Kita akan menarik layout ya. Di sini silakan ambil layout vertical arrangement yang ini. Bedanya apa sama yang bawah ini vertical scroll arrangement? Kalau yang vertical arrangement ini cuman layout untuk secara vertikal dan tidak bisa di scroll, sedangkan yang bawahnya bisa. Gitu. Silakan teman-teman ambil ya ini. Dan pastinya kosong di sini, tidak akan ada tampilan karena memang ini adalah sebuah layout atau sebuah desain. Nah, di sini kita akan buat dia tuh fill parent ya. Fill parent semuanya. Oh, maaf, untuk width-nya saya atur ke 70%. Seperti ini ya. Nah, jadi dia nggak menutupi full, dia menutupi hanya 70%. Kita buat ini dulu set menunya. Nah, jangan lupa untuk vertical arrangement-nya ini diberi nama. Beri nama dengan nama site underscore menu. Kalau saya seperti ini. Ternyata harus ada pemisah. Pemisahnya mungkin kalau spasi mungkin ya. Kalau spasi seperti ini dia otomatis membuat underscore. Nah, ini saya buat rename ini ya, set menu. Jadi perlu diingat untuk membuat aplikasi Kodular dari Kodular ini
itu sangat penting untuk eh, meng apa ya membuat side menu seperti ini. Maksudnya itu memberikan nama di side menu seperti ini. Ini sangat perlu. Untuk apa? Memudahkan saat eh, block coding lah nantinya. Nah, kalau sudah sebelumnya ya itu ya untuk gambar-gambar yang sudah di-download silahkan di-download ya. Terus langsung di-upload di Codularnya. Caranya yaitu klik aset ini. Di sini kan ada aset, designer sama blog. Di desain di aset ya. Ini harus di-upload satu persatu. Nggak bisa secara keseluruhan. Karena kenapa? Nanti ada bug takutnya. Sebentar saya kecilin. Nah, ini tinggal drop sini seperti ini aja. Semuanya. Nanti kita akan membuat yaitu tadi aplikasi bangun datar, tapi mungkin tidak semuanya ya. Mungkin nanti waktunya sangat lama kalau semua kita buat sampai jadi. Nah, seperti ini sudah diupload, langsung kembali ke sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini. Ini adalah header image ya namanya. Bisa ambil picture di sini. Di sini ada yang namanya user interface ya, di bagian palette user interface kita ambil image. Lalu untuk height-nya kita atur 150. Untuk width-nya fill parent saja. Lalu picture-nya kita pilih header background. Seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini juga. Saya buat scale picture biar dia penuh ya, biar agak bagus tampilannya. Nah, selanjutnya untuk bagian bawahnya ini ada home persegi ya kan. Ini adalah menu-menunya. Di sini kan bisa dilihat dia itu ke bawah. Nah, kira-kira untuk sebuah side menu, ketika menunya itu sudah banyak, dia kan perlu yang namanya fitur scroll. Nah, maka dari itu kita ambil layout, terus general, ambil ke vertical scroll arrangement ini. Ditaruh di dalam scroll dimasukkan dalam vertical arrangement. Seperti itu. Lalu untuk itunya lalu kita fill parent saja semuanya biar menyesuaikan. Bedanya apa? Fill parent sama automatic. Kalau fill parent dia menyesuaikan HP-nya. Kalau automatic itu menyesuaikan gambarnya atau objek yang ada di dalam uh, ini vertical scroll arrangement ini. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah efek tombol ya. Untuk efek tombolnya bisa diambil dari sini. Di sini ada card view. Kita masukkan ke dalam ini. Lalu untuk width-nya kita atur ke fill parent. Mohon maaf Kak Satria, saya potong. Mungkin ada teman-teman yang masih ketinggalan, mungkin step by step-nya bisa diperlambat atau ditanyain. Ya mungkin itu ya teman-teman yang mau itu Mbak Yater. Mungkin teman-teman yang mungkin ketinggalan nggak apa-apa lah. Sebenarnya ini kan bisa dilihat dulu lah ya. Mungkin teman-teman biar tahu wawasannya seperti apa. Nanti untuk ini insya Allah sudah saya rekam sih. Nanti bisa dilihat kembali videonya seperti itu. Bagus Mas. Ya. Oke, saya lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat efek tombol ini kita perlu namanya card view. Card view di sini kalau kita klik dia seperti tombol ini ya. Bisa dilihat di live companionnya ini. Nah, lalu untuk membuat dia transparan atau mungkin di dalam ini, kita ambil image dulu ya, image di sini. Ini kita atur height-nya mungkin 45, ukurannya 45 px ya. Ukuran gambar. Lalu picture-nya kita pilih home. Mana home? Nah, ini. Jadi seperti ini. Lalu label.
kita taruh di sini. Nah, di sini letak mungkin kurang normalnya. Kalau bisa dilihat di sini ada gambar icon bersebelahan dengan nama label. Nah, untuk membuat itu kita butuhkan horizontal di sini. Bisa diambil di layout, terus general. Di sini ada horizontal arrangement yang ini. Masukkan ke dalam card view-nya. Seperti ini. Ini masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Jadi dia bersebelahan. Biar lebih presisi, bisa di buat fill parent ya, width-nya biar menyesuaikan. Lalu untuk icon-nya kita center, kita buat center biar dia presisi juga. Nah, seperti ini. Oh, untuk ininya kan sebelah kiri, ya udah kita taruh, kita rubah center ke kiri. Seperti ini. Nah, tetapi masalahnya ketika kita klik ini, dia kan nggak bakal ngerespon. Kalau biar ngerespon, untuk card view-nya kita jadikan full clickable. Nah, full clickable ini agar menutupi gambar dan labelnya. Nah, jadi bisa diklik. Tadi kan kalau semua nggak full clickable dia nggak bisa diklik. Nggak ada efek-efek kliknya. Kalau di full clickable dia ada efek klik. Nah, seperti ini. Jangan lupa memberikan nama ya, jangan lupa. Di sini home, saya buat home underscore page, seperti itu aja. Jadi usahakan untuk nama variabel atau mungkin fungsi yang sama itu dijadikan nama yang enak gitu. Biar merubah depannya aja atau merubah belakangnya aja. Gitu. Lalu untuk labelnya ini kita rubah di teks ya. Kita jadikan home seperti ini. Nah, lalu mungkin ini agak mepet ya. Kita tambahkan space ya, biar agak ke sana, agak ke kanan. Di sini ada bagian layout general ya. Ini ada space, tarik aja di dalamnya. Nah, biar sebelahan. Lalu jangan lupa mengatur width-nya, kan jarak ke kanan. Saya atur 20 px mungkin. Nah, seperti ini. Lalu untuk fungsinya mungkin saya atur 15 px ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Sekarang ini kan ada banyak ya, ada persegi panjang, jajar panjang, bla bla bla. Nah, nanti kita akan coba buat 2 dulu aja ya, biar nggak banyak-banyak. Nah, sekarang kodular itu enak. Kalau di zaman saya awal-awal kodular itu tidak ada yang namanya copy paste. Jadi benar-benar satu-satu buat. Kalau yang sekarang udah enak. Tinggal klik kanan aja, ada duplikat. Nah, sudah. Bisa kayak gini. Kalau zaman saya dulu awal-awal nggak ada kayak gini. Jadi lebih enak sekarang. Oh ya, ini kan masih ada garis-garisnya ya, biar polos seperti ini. Teman-teman bisa klik bagian card view-nya. Ini card view-nya. Dijadikan ininya, corner radiusnya jadikan 0. Untuk elevation juga jadikan 0. Nah, seperti ini. Jadi polos. Sama juga bawahnya jadikan 0. Corner radius jadikan 0. Seperti ini. Setelah itu untuk yang kedua ya, ini ada persegi kan. Kita jadikan gambar ini menjadi persegi ya. Di sini ada persegi tadi. Mohon maaf, ini siapa? Farid Nasrullah, tolong jangan diklik tombol presentnya. Nah, kita lanjut ya. Lalu untuk home-nya yang bagian ini kita beri nama persegi. Ini. Nah, jadi dia menjadi presisi seperti ini. Lalu selanjutnya ini ada persegi panjang. Kita copy lagi seperti tadi.
bisa klik kanan duplicate atau Ctrl D ya, sesuai di sini ada. Di sini kita tambahkan persegi panjang, gambarnya kita rubah ke gambar kedua persegi panjang. Seperti ini. Nah, jangan lupa ya untuk mengubah setiap nama ya, setiap nama komponen biar lebih mudah kita dalam blok codingnya. Persegi panjang. Lalu ini juga yang diberikan nama itu card view-nya ya. Karena kan yang kita klik card view, bukan gambarnya. Persegi. Rename. Nah, sekarang udah jadi. Nah, sekarang gimana caranya agar dia menjadi slide menu? Ketika diklik ini akan muncul slide menu. Nah, kita akan masuk ke blok codingnya. Sekarang kita klik ini ya, di sini ada blok. Nah, di sini letak eksekusi setiap codingnya agar komponen-komponen ini berfungsi kan. Silakan kalian klik ini. Di sini ada screen 1 ya. Kita ambil ini realize. Initialize ini fungsinya adalah ketika kita membuka aplikasi ya, ketika kita pertama kali membuka aplikasi, itu apa yang dijalankan? Itu memakai ini. Nah, di sini kita kan tadi untuk membuat ini bekerja, kita ambil di sini lagi di screen 1. Silakan ambil ini side menu. Nah, ini ada side menu layout. Nah, ini. Tadi kan kita sudah buat layout kan, layoutnya bernama side menu. Ya kan? Jadi untuk menaruh pasangannya ini, kita ambil side menu layout ini. Bagian yang paling bawah. Ini. Kita drop sini. Nah, seperti ini. Nah, biar teman-teman tahu apa yang harus ditaruh di dalam ini, atau mungkin berbeda-beda pasangan seperti ini ya, banyak. Bisa di hover atau di mouse-nya ya, ditaruh di bagian layout ini akan muncul. Seperti itu. Ini akan muncul penjelasan. Jadi nggak usah bingung buat naruh apa di dalam sini. Nah, ini udah ya. Perlu yang diketahui untuk kontrol adalah sebuah ya logika ya, seperti if, for is, ada looping seperti ini. Mungkin teman-teman yang awam mungkin agak bingung. Pokoknya logika-logika pemrograman ada di dalam sini. Ini logis, ini adalah boolean ya pastinya, true false seperti itu. Terus math di sini untuk hitungan matematika nanti kita ya pakai ini. Lalu teks ya kan, di teks ini yang bentuknya berbau string atau huruf atau string mengandung huruf apa itu ada di dalam sini. Ini list biasa untuk array, khususnya untuk array. Jadi untuk menunjuk indeks ya. Terus ini yang baru sih, saya belum pernah nyoba juga untuk dictionary sini apa. Terus selanjutnya untuk color, kita juga bisa mengubah colornya, mau backgroundnya warna apa itu bisa. Ini variabel, kalau variabel ini tuh ada di sini semua. Untuk membuat sebuah variabel ada di sini pokoknya. Ini prosedur untuk sebuah ketentuan saja. Nah, kita lanjut. Nah, ini kan sudah membuat ya. Kita klik tes biar dia merefresh secara sistem. Kita refresh companion. Nah, ini akan muncul tombol ini. Nah, ketika diklik akan muncul side menu ini. Nah, agar lebih bagus lagi, ini untuk side menunya kita buat warna backgroundnya menjadi putih. Seperti ini. Nah, ini kan lebih bagus ya, seperti ini. Nah, tombolnya nanti bisa diklik. Nah, sekarang biar ini kita dapat bekerja lagi, jadi nanti dalam satu halaman ya kita dapat mengakses banyak fitur seperti ini. Jadi di sini sebenarnya Codular bisa menyediakan banyak screen ya, tinggal add screen. Nanti juga membuat layout baru, tetapi kalau saya sukanya dalam satu screen itu banyak fitur seperti itu. Oh ya, ini untuk screen-nya saya ganti nama dulu. Mana screen 1.
aplikasi bidang. Untuk membuang ini ya, namanya juga aplikasi Kodular. Ini kan muncul kayak kredit lah soalnya. Ini silakan diklik ini aja. Mana ya? Show option menunya di invisible biar hilang. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat halaman persegi dulu ya langsung ya. Oke, kita lanjut. Untuk ini kan ini masih ada di sini kan. Kita nanti akan kesulitan untuk membuat aplikasinya. Tinggal diklik aja ya di bagian set menu. Ini kan susunan yang ada di dalamnya. Klik aja set menu, terus di visible seperti ini. Nah, tetapi di sini bugnya, dia akan susah untuk diklik ya. Nah, dia nggak muncul, bisanya digeser. Nah, gimana cara problem solve-nya? Kita buat side menu ini, kan tadi visible-nya mati kan dia. Nah, agar dia muncul, kita ini ambil set ya, yang bagian set, ini arahkan ke visible. Kita taruh di bagian atas sendiri. Kita buat, dia kan tadi kondisinya false, kita buat true dia. Nah, true ini dia akan muncul. Kita coba ya, refresh. Kita coba klik. Nah, dia muncul. Digeser juga bisa, digeser. Geser juga bisa sebenarnya, maksud ini. Seperti itu. Sebentar, ini kok masih muncul ini? Side menu. Oh, mungkin ada sesuatu. Nah, nanti aja. Oke, kita lanjut untuk bagian ini ya. Bagian ini, bagian fiturnya ya, kontennya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini bahwa di sini dia itu memakai warna ini ya. Ini juga warna ini kan sudah kita ambil tadi di awal-awal pembuatan project. Kita pertama akan ambil yang di sini yang namanya ini ya, vertical scroll arrangement. Nah, ini. Kenapa? Karena ketika dia full, mungkin tergantung kan HP-nya orang kan beda-beda. Nanti ketika memang tidak cukup kontennya, dia akan secara otomatis bisa di scroll. Nah, di sini kita akan membuat dia itu menjadi fill parent biar menyesuaikan HP-nya. Nah, seperti ini. Lalu untuk kontennya semua kita arahkan ke tengah ya. Di sini kan di tengah, center. Dan biarkan ini alihkan vertikalnya, biarkan top. Jangan lupa memberikan nama di sini. Di sini saya buat nama persegi underscore page. Sini. Persegi page. Oh, maaf. Di sini saya buat menu mungkin. Persegi menu. Nah, seperti ini. Bisa dilihat bahwa di sini ada spasi sedikit ya. Kita tambahkan space di ini. Kita taruh di dalam horizontal vertikal ini. Kita buat dia height-nya ini kan height atas bawah ya kan. Kita atur mungkin saya buat 50 saja, 50 px pixel. Nah, untuk tulisan perseginya kita ambil di sini label di bagian user interface mungkin. Nah, ini ada label. Taruh sini. Kita duplicate. Oh, maaf, bukan yang ini yang diduplicate. Labelnya yang diduplicate. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ukurannya besar, saya buat 30 mungkin. Ini saya tuliskan persegi. Bisa dilihat setiap ada perubahan di dalam desain, Kodular Companion akan bekerja. Tetapi untuk blog mungkin ketika membutuhkan perubahan desain harus di refresh dulu seperti itu.
Perseginya kita bold aja. Warnanya ini juga saya center ya. Teksnya saya arahkan ke bagian warna. Oh, di sini sudah hilang. Primary color seperti tadi, copy. Kita set. Ini juga saya buat 15 saja. Ini tulisannya tadi keliling persegi. Keliling persegi. Ini. Setelah itu saya buat center juga. Lalu pilih warna yang tadi. Seperti ini. Nah, ini kan udah jadi. Nah, sekarang untuk memberikan feel untuk seperti ini, feel yang ada di dalam ini kan warna biru awan kan. Kita ambil di sini layout lagi. Dia kan atas bawah. Kita ambil yang vertical arrangement ini. Nah, lalu yang kita atur fill parent hanya width-nya. Jangan lupa diberikan diarahkan ke bagian center semua. Kita taruh di dalam ini. Seperti ini. Lalu untuk vertical arrangement-nya, background-nya itu kan ada background di sini kan, kita rubah. Di sini ada warnanya, ini ada. Copy. Kita set seperti ini. Nah, jadi ada fill-nya seperti ini. Selanjutnya untuk ini tampilan persegi dan rumusnya sama ya. Kita lihat di sini dia itu horizontal kan, 1 2 seperti ini. Tapi ininya vertikal. Nah, caranya gimana? Kita ambil dulu yang bagian ini, yang bagian horizontalnya ini. Kita ambil horizontal arrangement, taruh di sini. Kita fill parent. Lalu kan di sini ada picture kan. Picture-nya kita ambil image kan. Nah, seperti ini. Lalu untuk ini kan dia dua susunan kan. Seperti ini. Kita ambil layout di sini. Layoutnya itu bagian ini ya kan atas bawah. Kita ambil vertical arrangement. Jadi di dalam horizontal ada vertikal. Fill parent-nya kita biarkan, fill parent. Lalu horizontalnya arahkan ke tengah semua. Biar rapi. Seperti ini. Lalu image-nya kita ini kan persegi, kita ambil persegi, gambar persegi. Seperti ini. Nah, sekarang image-nya, dia image page ya. Di sini ada image page, kita buat width-nya 200 biar sesuai. Ini. Nah, ya. Nah, mungkin ketika teman-teman terjadi hal yang seperti ini, terus bingung untuk mengedit untuk mengedit vertikalnya, bisa dipilih layoutnya. Nah, seperti ini. Ini akan memperluas untuk kita mengedit lagi. Dan di sini tidak akan berubah apa-apa karena di sini hanya desainnya aja lah di sini. Desain kita maunya seperti apa. Nah, di sini saya akan ambil, di sini ada apa tadi? Ada dua label ya. Ada dua label, rumus sama keliling. Berarti kita ambil label di sini, user interface-nya. Ambil label seperti ini. Nah, dia akan tersusun seperti ini. Ini tadi tulisannya rumus. Kita buat bold. Lalu ini dibuat ukuran 20 kan. Terus ini kita buat 15. Buat bold juga kita berikan warna abu-abu di sini. Di sini tulisannya keliling sesuai rumus ya. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Seperti ini. Nah, jika memang kurang tengah, masih kurang tengah, bisa ditambahkan space seperti tadi. Ini mungkin width-nya saya atur ke automatic ini, biar agak menengah. Nah, seperti ini ya.
Ini saya kembalikan ke Samsung tadi. Lalu selanjutnya di sini ada masukan bilangan ya. Kita copy saja dari sini, kita duplicate. Tapi ntar ini saya rubah lagi. Nah, ini tinggal di drag aja gini, taruh di bawah sendiri. Ini akan menyesuaikan. Yang ini saya hapus. Yang dibutuhkan tadi tulisan kecil ya. Tulisan yang kecil ini. Masukkan bilangan di bawah ini. Nah, sini ya. Lalu, nah ini yang bagian apa komponen-komponennya paling penting. Ini kan bisa dilihat bahwa dia itu ke bawah kan. Berarti kita ambil layout, berarti layout yang bagian horizontal. Kita taruh di sini, kita buat dia itu vertikal, buat kita buat dia menjadi width ya. Width-nya biar fill parent menyesuaikan HP masing-masing. Lalu di sini ada komponen label, terus di sini ada komponen text box, di sini ada komponen uh, button. Lalu ada sedikit space kan di sini. Kita ambil labelnya di dalam sini. Lalu text box, yang bagian text box mana ya? Text box itu, nah ini ada text box, taruh di bawahnya. Jadi ini. Nah, bentar saya buat scroll biar enak. Nah, seperti ini. Lalu ada space sedikit ya, ada sedikit space di layout di general. Ini height-nya saya buat 20 pixel saja. Lalu button. Sebentar. Ini kita buat button aja, button. Taruh dalam sini. Nah, ini. Nah, setelah itu untuk agar dia di tengah semua, kita buat center saja. Seperti ini. Ini kita buat sisi. Lalu ini kita buat tadi 33.33 ya. Untuk hint atau mungkin placeholder kalau di dalam bahasa HTML. Kita buat dia menjadi center. Nah, di sini bisa dilihat ya. Bentar. Kita tunggu. Nah, bisa dilihat dia itu memiliki ini. Kita kan mau butuhnya seperti ini. Dia agar apa? Agak ada roundednya ini. Nah, ini untuk di Codular di textbox itu tidak ada yang namanya seperti ini. Nah, kalau pengen bisa menjadi desain seperti itu, di sini sudah saya siapkan tadi yang gambar yang teman-teman upload di aset. Nah, ini ada. Ini bisa dimanfaatkan. Caranya kita ambil layout ya. Pertama kita ambil layout. Jadi yang diberikan gambar itu layoutnya. Saya ambil yang fill parent saja, yang horizontal maksudnya horizontal. Lalu di dalam horizontal masukkan ini text boxnya. Nah, horizontalnya ini kita berikan gambar tadi namanya inputs tadi. Nah, bentar, dia masih loading. Nah, kan dia bakal seperti ini. Jadi benar-benar bisa dimanipulasi secara bebas gitu. Nah, sekarang agar garis di bawahnya ini hilang, kita buat text box-nya ini warna tulisannya tetap hitam. Hintnya mungkin saya buat warna abu-abu. Lalu bentar, untuk aksen yang ada di sini, ini namanya aksen ya. Kita buat backgroundnya warnanya putih. Jadi dia akan menyatu dengan text box-nya. Nah, tetapi bentar, sepertinya ini harus di fill parent. Oh, ini.
Nah, ketika ini loh, kadang modular itu kadang ada kayak gininya. Ketika kita banyak merubah suatu komponen, dia bakal membuat komponen itu not responding seperti itu. Ini jadi seperti ini ya. Lalu untuk fontnya mungkin saya buat jadi 15. Lalu ini jangan lupa memberikan nama di setiap text box. Ini saya buat namanya, tadi kan untuk bilangannya tadi ada persegi kan. Jadi sisi, kita buat sisi. Kita buat nama dulu persegi underscore sisi. Lalu untuk tombol kita buat menjadi warna biru ya. Di sini ada background, kita ambil biru yang tadi. Di sini tulisannya tampilkan hasil. Lalu jangan lupa memberi nama ya. Di sini saya buat nama PTN underscore persegi. Gitu ya. Lalu di sini, ini ada hasil ya, sama kita copy aja ini, kita duplicate. Lalu kita taruh di bawahnya. Nah seperti ini. Tadi ada dua label kan, ini sebenarnya dua label. Label hasil ini tidak akan berubah, tetapi yang berubah adalah min ini. Nah tetapi ini dia memakai vertikal, maka kita ganti, dia kan susunannya kanan kiri kan, bukan atas bawah. Kita ambil di sini horizontal. Lalu ini untuk ininya kita hapus tadi. Kita buat fill parent. Lalu jangan lupa dibuat center, juga center. Oh mungkin untuk ini buat left saja. Nah seperti ini ya. Ini tadi ada dua kan, kita duplicate. Nah ini hasil tadi, hasil. Lalu kita save. Ini saya min. Nah jangan lupa memberikan space ya, biar agak nganan dia. Bentar. Ini width-nya saya buat otomatis saja, width-nya 50. Bentar, ini soalnya agak trouble untuk komponennya. Kita reset ulang saja. Ini fs. Nah udah. Jangan lupa juga memberikan nama di ini, di hasil yang min ini. Kita berikan nama. Itu penting karena untuk memanipulasi nantinya di block codingnya, jangan lupa. Ini hasil, saya buat namanya hasil underscore persegi. Nah, sudah kita rename. Setelah itu masuk ke block kode. Nah, ini sudah ya. Ketika kita klik nomornya, nanti akan hasilnya muncul di sini. Nah, tapi sekarang belum bekerja. Nah, sekarang kita lihat di mana letak trigger atau pemicu untuk keluarnya hasil. Kita lihat ternyata untuk pemicunya adalah ini, tampilkan hasil. Nah, maka dari itu kita ambil di sini tadi saya sudah namakan kan PBTN underscore persegi. Saya ambil yang bagian klik. Jadi ketika memang tombol ini diklik ya kan, when klik, maka terjadi apa? Seperti itu. Nah, sekarang kita buat kondisinya ketika memang ini kosong, maka keluar sebuah peringatan. Gitu. Nah, kita ambil komponen dulu di sini.
Di sini komponen namanya notifier. Kita drop di sini. Nah, dikarenakan memang sebuah komponen notifier ini tidak muncul sebagai layout atau komponen, maka dia harus dikonfigurasi di dalam sini, di dalam block coding. Nah, di sini notifier saya akan ambil sebuah komponen peringatan dengan nama alert di sini. Yang call tapi yang bagian not show alert notice. Nah, ini. Kita tes dulu apa dia bekerja atau tidak. Nah, sekarang kita ambil stringnya. Stringnya ada di teks. Ambil yang paling atas ini. Kita buat. Nanti ketika tombolnya diklik akan muncul. Semua kolom harus ini isi kolom yang disediakan. Kita coba klik apa muncul. Nah, ini muncul ya, isi kolom yang disediakan. Nah, nanti ketika dia memang kosong, dia akan mengeluarkan alert ini, tapi ketika dia diisi, dia akan mengeluarkan hasil. Nah, di sini kita ambil kontrol, ambil if ya, ditaruh di dalam if klik ini. Setelah itu, di dalam bisa dilihat bahwa kita tadi membuat peraturan bahwa untuk logika di ini tidak boleh kosong. Kita ambil di sini logik ya, ambil ini sama dengan. Setelah itu kita ambil kondisi kosong, yaitu pakai string ini, bisa pakai string ini ya, atau mungkin langsung ke is empty atau not seperti ini ya. Ini is empty bisa juga, tapi saya buat gini aja biar lebih sederhana juga. Nah, tadi kan kita mintanya kalau yang ini kosong. Nah, bisa dilihat bahwa di sini saya sudah memberikan nama tadi kan untuk text box-nya yaitu persegi underscore cc. Ambil kondisi yang set ini, set. Kita arahkan ini ya, kita pilih ini ke teks. Kita taruh di dalam ini. Nah, kita masukkan ini seperti ini. Jadi ketika dia kosong akan muncul isi kolom yang disediakan. Tetapi ketika diisi dia tidak akan keluar. Gitu. Nah, sekarang untuk kondisi apa ya? Untuk kondisi false-nya ini kan kondisi true ketika di sini. Ketika memang kosong dia kondisinya true atau benar. Kita ambil else di sini, bisa else if atau else ini aja. Di dalam else kita akan membuat hasil ini akan keluar. Hasilnya apa? Ini dari rumus keliling 4 kali sisi. 5 kali 4 sama seperti itu. Yaitu 20. Nah, setelah itu untuk else-nya kita kan tadi ada hasilnya, dia itu keliling kan. Kita ambil hasil perseginya, kita set ini, kita ambil hasil persegi ini tadi kan. Kita taruh di else-nya, lalu kita arahkan ke teks ya. Setelah itu kita ini kan ada perkalian, berarti kan ambil mat di sini. Di sini ada mat, Nah, ini ada perkalian. Masukkan seperti ini. Nah, tadi kan ini 4 kali sisi. Ya udah kita ambil di mat lagi. Di sini ada nomor juga. Kita buat dia menjadi nomor 4 kan? Angka 4 dikali sisi diambil dari ini. Persegi sisi kan ini dari text box. Nah, ketika kita klik tampilkan hasil, maka keluar hasilnya. 4 kali 5, 20. Seperti itu. Nah, sekarang biar lebih enak juga, nanti di persegi, nanti ketika klik persegi dia akan muncul. Ya. Maka dari itu kita akan membuat tombol di sini. Tadi kita kan sudah membuat sebuah tombol di sini ada yaitu card view persegi. Card view persegi itu bisa diambil di sini ya. Sebentar. Di side menu diambil di sini. Jadi side menu untuk persegi kita buat namanya itu persegi page ya. Nah, lalu
kita ambil yang klik, ya kan? Kan kita tadi prosesnya untuk itu yaitu diklik. Maka sekarang untuk membuat kondisi persegi ini hilang, kita biarkan dia visible dulu. Nah, biar bersih seperti ini. Setelah itu kita akan minta tombol persegi ini agar mengeluarkan ini halaman persegi menu. Nah, yaitu caranya ambil set, dibuat menjadi visible ya, diatur menjadi visible dengan kondisi muncul yaitu true. Kan kondisinya sekarang dia itu false kan, karena hilang, karena ininya nggak cawang. Nah, setelah itu kita coba klik ya, persegi. Nah, muncul kan. Tapi tadi pas kita klik ini nggak tertutup otomatis. Nah, di sini kita bisa ambil screen satu. Di sini ada. Di sini ada yang namanya side menu close. Nah, ini taruh di bawahnya. Di atasnya juga boleh, di bawahnya. Pas kita klik, nah dia akan tersembunyi seperti itu. Nah, sama seperti yang lainnya juga. Untuk side menu, saya akan buat dia menjadi, selanjutnya saya akan buat ini ya, untuk persegi panjangnya. Saya kontrol D saja biar cepat. Nah, di sini tugasnya tinggal apa? Tinggal ganti-ganti nama saja. Ntar ini biar hilang. Nah, tugasnya di sini tinggal ganti-ganti nama saja. Persegi tadi dibuat persegi panjang, ya udah. Nggak usah desain lagi. Sama ngubah-ngubah image ya pastinya. Coba dilihat. Nah, ini image saya atur ke persegi panjang kan. Lalu ini rumus juga, rumusnya untuk apa? Persegi bisa dilihat di sini tadi 2 kali P plus L ya. Ini nah, terus ini kan bisa dilihat kalau di sini tadi kita itu butuhnya kalau di segi persegi panjang kan ada dua komponen yang harus diinputkan P sama L. Maka bisa diduplikat lah keduanya ini. Nah, seperti ini bisa diduplikat, ditaruh di dalamnya. Sekarang ini biarkan dulu. Panjang ini apa? Lebar. Jangan lupa memberikan nama seperti biasa. Persegi panjang underscore lebar. Ini panjang. Lalu ini yang ini lebar. Lalu untuk hasil jangan lupa juga dirubah namanya dari hasil persegi panjang. Seperti ini. Ini juga judul, jangan lupa panjang. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, bisa diduplikat aja ya dari sini. Duplikat, lalu dirubah kan. Tadi kan tombol persegi. Sekarang kita mintanya yang persegi panjang. Ntar ini nggak berubah dikarenakan memang komponennya agak lemot. Nah, sering terjadi seperti itu, sudah biasa. Ini kita rubah menjadi persegi panjang. Ini belum saya rubah ya namanya. Ntar saya rubah. Ini kita ke arahkan persegi panjang. Nah, tadi kan untuk rumus si persegi kan
Itu ada dua tadi, ada dua variabel p sama l. Ya udah kita, ini kan tadi cuma satu aja, satu yang kosong. Kalau dua gimana? Kita tambahkan komponen or di situ. Di sini lebar, bentar, ini sama, ini panjang. Kita ambil or. Jadi jika salah satunya kosong, dia bakal keluar peringatan. Gitu. Ntar kita coba. Kalau ini kosong, tetap keluar. Kalau ini kosong, ya ini error karena kan bukan ini variabelnya. Nah, di sini saya atur ke persegi panjang kan. Lalu untuk ini tadi lebar. Tadi kan ini 2 kali plus L. Nah, plus L-nya ini kita arahkan seperti ini ya. Ininya ganti 2 ya. Untuk mengambil plus kita ambil di map ya. Di sini ada. Ini kita taruh di dalamnya. Kita duplikat lagi nih. Ini jadikan panjang ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Coba. Nah, hasilnya 8. 2 tambah 2, 4. Dengan 4 kali 2, 8. Sesuai. Sudah. Selanjutnya, biar komponen ini bekerja, mungkin home nanti biar dibuat menu biasa saja. Seperti ini. Ini kita hid dulu. Kita hidden, kita visible. Lalu ini saya akan membuat tampilan home ya. Tampilan home biasa saja sih mungkin. Kita buat tulisan home gitu aja. Biar kita tahu ini di halaman mana. Home underscore menu. Kita ambil label di sini. Kita letakkan semuanya di tengah biar enak. Ini saya 20, terus teksnya saya buat home, bisa home page. Untuk mengetahui saja ini kita di halaman mana. Ini saya buat fill parent ya. Ini sudah, ini sudah. Nah, sekarang kita akan membuat si komponen yang ada di side menu itu bekerja. Nah, caranya ya kita tinggal itu aja. Kita ambil di sini. Kan tadi tutup tombol menu kan yang ini kan. Untuk tombol page menu yang ini, yang set menu ya. Kita buat copy aja. Kita duplicate. Kita arahkan ke bagian persegi panjang ya. Maka munculnya persegi panjang juga. Nah, kalau ingin munculnya home, maka munculnya home juga. Home page seperti ini. Biar rapi, kita letakkan di bawahnya. Ini halamannya, ini rumusnya. Gitu. Ini halamannya, ini rumusnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita refresh dulu biar kondisi internetnya bagus. Sekarang kita reset. Gitu. Sebentar. Nah, ini. Sebentar, ini belum saya rubah ke home. Tadi namanya vertical, belum saya rubah namanya. Tahu itu. Nah, kita klik home. Oh, ini belum saya warnai mungkin. Oh, sebentar. Oh, ini berubah. Hmm.
Ini sepertinya ada masalah dalam companion ini ya. Bentar saya reset lagi aja. Sudah home menu. Oh alah, bentar. Ini tadi kan beda komponen. Kita ambil yang ini berarti. Bentar, ini set. Kita rubah ke visible. Terus ambil true. Nah, kita reset lagi. Kita coba kompanionkan. OT FU. Nah, seperti ini ya. Klik home, muncul homepage ya. Klik persegi. Nah, ini kan double ya. Nah, kalau ingin membuat dia nggak double seperti ini, itu kita tambahkan prosedur di sini. Prosedurnya adalah atau buat aturan ya. Kita buat aturan. Kita buat aturan namanya clear page. Ya clear menu maksudnya. Clear menu. Nah, ini kita ambil setiap menunya ini, kita buat yaitu false. Kalau false ini dia kan hilang kan atau bersih. Kita taruh di false. Ntar ini saya duplicate juga, taruh di sini. Kita buat dia false. Nah, sekarang agar ini berfungsi, kita ambil di prosedur lagi, ini ada clear menu kan, taruh di bawah, di paling atas ya, jangan di bawah. Kalau di bawah kondisinya dia munculin, dia bersihin, baru munculin. Kalau taruh di bawah dia bakal kebalik, dia munculin terus bersihin, terus nggak muncul apa-apa berarti. Seperti ini. Coba home, nah seperti ini. Nah, ini udah jadi ya. Nah, mungkin nanti untuk project yang benar-benar udah jadi nanti saya share juga. Di sini sudah saya buatkan. Ini finishnya. Saya coba install di sini ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Kalau sampai ini udah jadi yang sudah saya buat, klik mulai, muncul ini persegi, ini lingkaran ya kan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini yang udah jadi. Gitu. Nanti akan saya share ya ke teman-teman yang memang mau belajar ini lagi. Oke, sepertinya saya akhiri dulu. Saya kembalikan ke MC. Monggo. Oke, terima kasih buat Kak Juli dan Kak Satya atas ilmu yang sangat bermanfaat. Gimana nih teman-teman, sudah paham belum untuk membuat aplikasi Android kalian masing-masing? Uh, Tapi penjelasannya mungkin agak kecepatan ya. Nanti kalau belajar lagi dengan videonya mungkin perlahan nanti bakalan paham. Oke, acara selanjutnya ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa menuliskan nama dan pertanyaan di kolom komentar atau mengaktifkan suara kalian untuk menanyakan langsung kepada pembicara. Pertanyaan yang masuk di dalam komentar akan saya bacakan. Silakan yang mau bertanya terkait modul hari ini. Di sini ada yang
presentasi dan modul praktikumnya di-share juga nggak Mas? Ya nanti materi dan dari materi presentasi praktikumnya insya Allah di-share. Jadi tunggu aja, jangan keluar grup, jangan keluar grup dulu. Karena kan nanti bakalan di-share linknya untuk pengumpulan materi dan Oke, selanjutnya yaitu ada Dwi Atmojo. Soalnya bisa dibuka lewat Android Studio nggak Kak? Mungkin bisa menjawab Kak Satria. Oke, membantu menjawab ya. Untuk pertanyaan ini ya, source-nya bisa dibuka lewat Android Studio nggak? Soalnya ini nggak bisa sih, karena apa ya, output dari Kodular itu extensionnya yaitu AIA. Sedangkan untuk di Android Studio kan mungkin .java, .xml ya kan, kurang lebih kan seperti itu kan. Jadi nggak bisa sih kalau dibuka dari situ. Kalau mungkin dari app inventor ini kan nama lain dari, atau mungkin aplikasi lain, platform lain namanya app inventor. Itu juga ya sebenarnya bisa kalau selama filenya .aia seperti itu. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Satria. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Fauzir. Kodular ada versi softwarenya nggak Mas? Soalnya laptop nggak selalu terkoneksi internet Mas. Terima kasih. Monggo bisa dijawab. Ya seperti yang di briefing dari awal ya, penjelasannya bahwa untuk Kodular ini online. Jadi nggak bisa. Jadi nggak ada versi apa offline-nya tuh nggak ada. Seperti itu. Oke, mungkin nanti jawabannya sudah sesuai tadi. Karena kodular itu online, bukan offline. Selanjutnya itu Rian Rahmat. Mas tanya, kalau mau dipakai nyambungin dengan database gimana ya? Nah, ya sebenarnya oke. Sebenarnya kan mungkin dari awal saya tuh sudah mikir ini mau buat project apa. Jadi saya benar-benar dari awal sudah mikir, kalau kebanyakan dari teman-teman yang ikut ini saya lihat itu banyak yang bukan orang IT juga. Kan memang sesuai dengan target kita. Jadi kalau memang disambungin ke database itu sangat bisa. Ada kalau ada caranya. Tetapi untuk lintas ke database itu perlu yang namanya sedikit ngoding. Tapi kalau offline, aplikasi offline dia nggak perlu coding. Tapi kalau sampai online ke database juga dia pasti perlu. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Satria. Selanjutnya ini ada dari Lusir Arif. Agak apa benar aplikasi lebih dari 25 MB jadi error Kak? Sebentar, ini maksudnya apa? Yang 25 MB itu apanya? Projectnya atau apa? Oke, Kak Lucy nanti pertanyaan bisa diulangi kembali ya lebih detailnya. Lanjut ke Marsekal. Jangan lupa absen untuk absensi ya. Itu sekitar mengingatkan ya teman-teman. Oke, lanjut ke Rizky. Mas bisa connect ke Google Drive nggak? Ada sih kalau yang saya tahu untuk connect ke Google Drive itu ada ada caranya, tapi saya sendiri nggak pernah pakai sih. Kalau saya umumnya selalu memakai MySQL kalau saya sendiri. Mungkin saya nyambung ke ini ya, pertanyaannya siapa ini? Satrio Ramadan ya, untuk database-nya bisa menggunakan apa saja. Di sini ada, bisa dilihat di bagian storage. Nah, di sini ada database yang mungkin sering apa ya digunakan lah. Ini ada Cloudinary, spreadsheet ya kan, ini buat Excel kan, SQLite. Terus nanti ini DB ya. Firebase ada kok di sini di Google nih. Nah, ini ada Firebase. Sebenarnya banyak sih untuk konektivitas. Nah, ini juga kalau pengen apa untuk konektivitas ada di sini semua. Kalau saya sendiri untuk ke MySQL itu biasanya pakai web ini
Ini untuk ke apa ya? Untuk ke domain atau hostingnya kita masing-masing seperti itu. Sebenarnya sudah ya. Ada lagi kan? Oke, ini ada pertanyaan apa itu terakhir kali coaching project. Hasil projectnya bisa diupload di Play Store apa enggak, Kak? Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Nah, sekarang gini. Kalau pengen punya apa ya? Kalau pengen bisa ngupload ke bagian Google Play Store itu bayar. Jadi benar-benar kita harus punya akun ya, namanya akunnya Google Console kalau nggak salah. Ya itu saya ingat saya dulu itu $300 itu kalau ingin bayar itu sekali bayar. Kalau yang sekarang mungkin lebih dikecilin kalau nggak salah harganya. Itu ada kok namanya Google Console itu buat ngupload di Play Store seperti itu. Oke, sudah, Kak. Sudah. Oke, selanjutnya ini ada dari Ian Raiman. Kalau ada panduannya, mohon di-set terutama untuk menyambungin ke database-nya itu, Mas. Terutama SQL-nya, Mas. Oke. Nah itu ada $20 tuh untuk diupload ke Play Store. Ya nanti kalau untuk masalah apa sambung nyambung nanti saya berikan itu ya link lah gampang ada. Ya untuk ke Play Store tadi itu pakai Google Console ya itu sangat diperlukan tadi. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup, teman-teman semua. Kayaknya sudah nggak ada yang bertanya ya. Rasa kita sudah masuk ke penghujung acara yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam mengikuti seminar modular pada hari ini. Saya yakin ilmu yang tadi dijelaskan oleh Kak Satria dan Kak Juliana tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC mengucapkan banyak permintaan maaf apabila ada salah kata dan mohon untuk undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sangat antusias mengikuti kelas online ini. Sampai jumpa di lain waktu dan online kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan meninggalkan terlebih dahulu, kita mau berbicara terlebih dahulu. Ini ada baru lagi nih. Oh ya sedikit informasi ya. Oh ini untuk minggu besok, insya Allah ini ada acara teman-teman juga yang lain sama dari sistem informasi bisa diikuti ya. Ini ada dua acara. Ini sama kok bahas tentang modular juga. Jadi mungkin dapat ilmu yang lebih atau tambahan lah dari acara ini. Itu monggo bisa daftar di Bitly itu ada. Oke sudah cukup. Mungkin bisa dimulai foto-fotonya. Oke, teman-teman semuanya bisa dinyalain kameranya untuk dokumentasi. Ya, insya Allah nanti e-booknya di-share nanti. Oke, kamar cekal siap. Oke, nyalakan kamera semua. Masih banyak ini belum nyalain kamera. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Wassalam.